di beberapa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa melaksanakan tugas akhir dari MK Bahasa Arab yang diambil oleh beliau Bapak Ahmad Syarifudin MPD. Presentasi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang al-i'rab. Apa sih al-i'rab? Al-i'rab itu dua takdir awal ini yang jelas bahwa memilih ada dari kalimat laf dan takdir. I'rab adalah perubahan akhir kalimat dikarenakan berbedanya amil yang masuk secara lafaz ataupun takdir. Saya kasih contoh di sini lafaz Z. Akhir dari lafaz Z yaitu dari sini itu masih dibaca wakof alias belum dirofi ataupun belum dimabnikan, belum dibaca rofa atau selainnya. Nah, kemudian ketika sudah memasukkan amil, saya kasih contoh di sini lafaz jahat. Sebelumnya amil itu apa sih? Amil buat takdiru amil buat apa mau bikin mana al tadi lil i'rab. Amil adalah sesuatu yang menuntut sesuatu yang menghasilkan satu makna yang menuntut adanya yang menuntut wujudnya i'rab. Jadi di sini jaa itu menjadi amil dari lafaz z menjadi maknanya sesuatu yang menghasilkan makna. Jaa di sini menghasilkan makna fa'il ya, dan z itu menjadi fa'ilnya si jaa. Nah, maka dari itu z i'rabnya berubah menjadi rofa dengan tanda dhamma. Jadi dibaca jaa itu. Ya kan contoh lain di sini rola itu. Rola itu zaidan. Rola itu diambil dari lafaz zaidan. Di sini ada fi'il dan fa'il, kemudian zaid sebagai maknanya. Sirah ini sebagai namanya itu menghasilkan makna maf'uliyah dan menuntut i'rab nasab karena maf'ul biasa nasab. Kemudian saya contoh yang jar. Marfut di Zaidin sama juga marfu menjadi di sini kan yang ngambilnya itu huruf ba, ambil dari sirabat Z. Ketika dari sini memasukkan huruf Z, maka i'rabnya menjadi Z yang biasa disebut dengan jar majrur. Dan di sinilah yang dimaksud dengan takdiru awal kali akhir perubahan akhir dari kalimat. Budaya yang sebelumnya tadi dibaca wakof sebelum memasukkan amil, kemudian ada amil yang masuk seperti contohnya jara yaitu itu jadi zaitun dan jadi. Kemudian lanjut ke dilatih amil dari mereka lafzun atau takdir. Tapi yang sebenarnya apa? Perubahan lafaz itu maksudnya terdapat perubahan lafaznya terlihat terdapat ucapan seperti tadi sebelumnya itu cuma z masih diwakafkan, kemudian ada jaa itu dan itu menjadi zaidun zaidan dan zaidun bisa diucapkan dan bisa dilihat. Kalau yang tadi itu tidak bisa diucapkan jadi tidak bisa dilihat. Dan itu bertempat pada isim maf'ul dan isim manqus. Isim maf'ul itu apa sih? Dua kulus murabbin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathun. Jadi setiap isim mufrad yang akhirnya itu akhirnya itu
alif lazina dan sebelumnya itu berharokat fathah. Di sini lafaz al-falah. Al-falah di sini ketika memasukkan amil tulisan ja'al yaitu dan marad itu masih membaca al-falah. Ja'al fathah ra'aitul fathah dan marad bil fathah. Karena apa? Karena ada unsur ta'adur alias kesulitan untuk membaca. Karena akhir dari isim maksud itu alif yang tidak bisa diharokati. Kemudian yang isim manqus itu apa sih? Wa qulus min murabin akhiruhu ya kan lazimatun qablaha masratun. Setiap isim murab yang akhirnya itu ya lazimah dan harokat sebelum akhir kasroh. Yang langsung sampai di sini. Al-Qadi ketika memasukkan amil seperti ja'al ra'aitul dan marad itu tetap dibaca al-Qadi. Dan hukum dari isim manqus sendiri itu adalah ketika i'rab rafa dan juga jar itu ditakdirkan alias baca al-Qadi, yakni itu tetap diwakafkan kecuali pada i'rab rafa, kecuali pada i'rab nasab, maka rofanya jadi fathah. Karena apa? Karena ada unsur skol berat diucapkan. Karena orang Arab itu sulit untuk menerima sulit menerima harokat dhammah dan juga kasroh. Tapi kalau harokat fathah itu masih bisa menerima. Seperti di sini apa dia? Mungkin saya banyak salahnya, mohon maaf. Nanti dulu.